Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Luar biasa. Pastinya semua baik-baik dalam perlindungan Tuhan. Nah, saat ini kita datang menghadap hadirat Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Nah, kita akan awali dengan satu pujian, Tuhan Ku Rindu. Itulah kerinduan hati kami Tuhan, saat kami beribadah kepadamu. Kami rindu untuk Engkau lawat kami Tuhan, karena di luar Engkau kami sungguh tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab itu kami serahkan pelayanan kami, ibadah kami pada pagi hari ini dalam pimpinan Roh-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin kami dari awal hingga kesudahannya. Biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan boleh sesuai dengan kehendak-Mu, boleh menyenangkan hati Engkau, dan kami boleh mendapatkan berkat-berkat surgawi. Pimpin ibadah kami dari awal hingga kesudahannya dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada minggu lalu berbicara tentang bertahan sampai akhir. Supaya dapat bertahan sampai akhir, kita harus berjuang. Apakah cukup hanya dengan berjuang? Tidak. Tetapi kita harus berusaha. Jadi berjuang dan berusaha. Nah, berjuang dan berusaha ini dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Mengapa? Sebab perjuangan tanpa usaha tidak akan sampai pada tujuan. Nah, apa yang perlu kita perjuangkan? Dan apa yang perlu kita usahakan? Yaitu baca di dalam Yeremia. Nah, kita akan belajar di dalam Yeremia pasalnya yang ke-51. Saya tidak baca semua ya. Yeremia 51 ayatnya yang ke-58.
Yeremia 51 ayat 58 sampai dengan 60. Nah, saudara, kalau kita mempelajari ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 sampai ayat 57, kita dapat melihat bahwa Tuhan menghukum Babel. Di dalam Yeremia Yeremia 51 keseluruhannya. Ya, kalau kita mempelajari ayat-ayat sebelumnya, kita dapat melihat bahwa Tuhan menghukum Babel. Dikatakan apa Babel itu? Babel adalah kota besar. Di dalam Wahyu 18 ayat yang kedua. Saya baca ini ya, Wahyu 18 ayat yang kedua. Saya perlu baca ini ya, supaya kita tahu Babel itu apa. Ayat yang kedua. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Jadi Babel itu apa? Babel adalah kota besar, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Berarti Babel adalah, apa tadi dikatakan, kota besar, tempat roh-roh jahat, tempat bersembunyi roh-roh najis di dalam Wahyu tersebut. Ya. Nah, ini adalah gambaran dari sistem dunia. Gambaran dari sistem dunia dengan segala macam bentuk dosa, dengan segala macam bentuk kejahatan. Dan dikatakan di dalam ayat selanjutnya, kalau kita pelajari, Kristus akan menghancurkan. Nah, ini ya. Kristus akan menghancurkan dan merobohkan semua sistem dunia yang sudah rusak. Jadi Babel itu adalah kota besar yang penuh dengan roh-roh jahat dan kejahatan. Dan Kristus akan menghancurkan dan merobohkan semua sistem dunia yang sudah rusak. Dan kita melihat saat ini, kerusakan ini terjadi di segala bidang. Kerusakan di bidang ekonomi, kerusakan di bidang perdagangan, ya. Persaingan bisnis, politik, bahkan kalau kita melihat sudah merusak segi keagamaan. Nah, semua ini mengalami kerusakan. Semua bidang ini mengalami kebejatan. Dan yang banyak kita lihat adalah kerusakan moral. Kerusakan moral sudah terjadi di mana-mana dan sudah tidak terkendali lagi. Kita melihat bagaimana di dalam Kejadian 19 ayat 30 sampai ke 38, di mana di situ dikisahkan ketika Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora adalah gambaran tempat sistem dunia yang penuh dengan kerusakan, terlebih kerusakan moral. Dan kita melihat Tuhan mengutus Lot untuk keluar dari Sodom dan Gomora. Tetapi istri Lot masih terikat dengan hal-hal yang dunia. Dia menoleh dan akhirnya jadilah dia karat. Kemudian di dalam perikop selanjutnya kita melihat di sini adanya kebobrokan moral yang terjadi pada Lot. Di mana saat itu Lot tinggal bersama kedua anak gadisnya. Seharusnya orang tua itu, bapak itu melindungi anak gadisnya. Tapi di sini di dalam kisah ini diceritakan justru sebaliknya. Ayahnya merusak anak gadisnya. Nah, itu sudah terlihat, sudah nyata yang kita lihat dalam dunia sekitar kita. Bukannya melindungi,
Malah ayah merusak anak gadisnya. Nah ini nyata, kenyataan yang ada, fakta yang kita bisa lihat sehari-hari. Dan apa yang terjadi sekarang ini, baik kalau kita melihat situasi perdagangan, baik kita lihat situasi rumah tangga, kita lihat ekonomi, kita lihat bisnis dan lain sebagainya, terjadi penyimpangan, pemberontakan terhadap Allah. Ini adalah penggenapan firman Tuhan. Ya, kalau kita bisa melihat di dalam Wahyu 18 ayat yang ke-11. Semua yang terjadi saat ini adalah penggenapan firman Tuhan. Ya, nanti bisa baca di rumah Wahyu 18 ayat yang ke-11. Inilah situasi yang harus kita hadapi sekarang ini. Mau tidak mau harus kita hadapi. Situasi yang sudah rusak, situasi yang sudah bobrok, itu yang harus kita hadapi. Ingat, di dalam firman Tuhan, Yeremia, kan bacaan kita Yeremia ya. Yeremia 51 ayat yang ke-8, Yeremia 51 ayat yang ke-58 dikatakan di sini, beginilah firman Tuhan semesta alam, tembok-tembok tebal Babel akan disamaratakan dan pintu-pintu gerbangnya yang tinggi akan dibakar dengan api sehingga bangsa-bangsa bersusah payah untuk yang sia-sia. Ini firman Tuhan. Tembok-tembok tebal Babel akan disamaratakan. Pintu-pintu gerbangnya yang tinggi dibakar dengan api. Nah, bagaimana sekarang kita menyikapi situasi seperti sekarang ini? Yang pertama, yaitu kita harus memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan pada kita. Apa artinya? Yaitu kita harus rajin, jangan malas. Ya. Dikatakan di dalam Roma 12 ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinan kendal, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berarti dalam menyikapi situasi seperti sekarang ini, apapun itu yang terjadi, kita harus tetap semangat. Dan yang penting dalam kehidupan kita, kita harus tetap mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Kita harus tetap, sekali lagi saya ulang, kita harus tetap mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Filipi 2 ayat yang ke-12. Apa artinya? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia, kita harus mengerjakan keselamatan kita sampai akhir. Jangan berhenti sampai di sini. Keselamatan yang sudah kita terima itu harus kita kerjakan terus. Nah, untuk mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima ini perlu perjuangan dan usaha. Nggak bisa kita sampai-sampai leha-leha, ya. Tetapi kita harus perlu berjuang dan berusaha. Bukan dengan usaha kita sendiri, tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang ada pada kita. Sehingga apa? Sehingga kita dapat melawan dosa, sehingga kita dapat mengalahkan kejahatan-kejahatan dan mengikuti kehendak Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan usaha kita sendiri, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Kita harus mengikuti kehendak Tuhan, kehendak Roh Kudus. Ingat ya, jangan pernah berhenti, saya katakan tadi, ya, perjuangan kita, usaha kita, jangan berhenti sampai di sini.
Tetapi keselamatan yang sudah kita terima itu harus kita kerjakan terus-menerus. Artinya harus kita kerjakan secara rutin. Berkesinambungan. Pastinya punya cara. Bagaimana caranya kita bisa mengerjakan keselamatan itu? Dengan perjuangan dan berusaha, yaitu dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, mana mungkin bisa, ya. Saya tekankan di sini, jangan pernah berhenti untuk menuruti, untuk mentaati, untuk mengikuti kehendak Tuhan. Meskipun itu sulit. Namanya perjuangan. Hal yang sulit pun harus dikerjakan dengan suatu usaha. Nah, inilah proses yang harus kita jalani. Hal yang kedua sekarang. Hal yang kedua. Kalau tadi kita harus memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, yang kedua kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ini penting, ya. Bisa menjadi berkat bagi orang lain, bukan hanya secara materi. Tetapi berkat itu bisa kita bagikan kepada orang lain, yaitu kasih kita. Kepedulian kita kepada orang lain. Kita menolong orang lain, kita buktikan kalau kita itu mau peduli dengan orang lain. Meskipun kelihatannya sulit, tapi kita harus belajar. Namanya berusaha, namanya berjuang, ya harus kita lakukan. Mengapa pekerjaan ini sulit dilakukan? Sebab seringkali kita berpikir orang lain disuruh mengerti akan kita. Tetapi kita sendiri tidak mau mengerti pada orang lain. Itu sudah sifat manusia seperti itu. Maunya diperhatikan, tapi tidak mau memperhatikan orang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga sekarang yaitu ciptakan suasana surga dalam hidup kita. Ya. Ciptakan suasana surga dalam hidup kita. Apa sih? Bagaimana sih suasana surga itu? Yaitu Roma 14 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini suasana surga. Damai sejahtera dan sukacita inilah yang harus kita ciptakan di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Kita harus belajar untuk menciptakan suasana surga. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Caranya tentunya harus karakter kita harus dirubah. Mengapa? Sebab yang seringkali membuat kita tidak tenang, yang seringkali membuat kita tidak nyaman, bukan karena keadaan, tetapi karena situasi hati kita. Yang seringkali membuat kita tidak tenang, yang seringkali membuat kita tidak nyaman, karena suasana hati kita. Bagaimana suasana hati kita? Banyak tuntutan. Seringkali menuntut ini, menuntut itu. Dalam pelayanan pun sering seperti ini. Banyak tuntutan. Kalau ada apa-apanya,
mau bekerja untuk Tuhan. Kalau tidak ada apa-apanya, nanti dulu. Menuntut banyak tuntutan. Banyak maunya. Tetapi kalau tidak keturutan, kalau tidak kesampaian, seringkali apa yang terjadi? Yaitu berhenti di tengah jalan. Seperti minggu kemarin saya katakan. Ya. Artinya putus di tengah jalan. Tidak akan sampai pada tujuan. Nah, tetapi kalau kita dapat menciptakan suasana surga dalam kehidupan kita dapat menikmati suasana surga, maka kita akan dapat merasakan kuasa hadirat Tuhan. Kita dapat merasakan kuasa pertolongan Tuhan. Sebab itu, marilah kita belajar bersyukur pada pagi hari ini. Kita senantiasa belajar bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita belajar untuk senantiasa mengerti rencana Tuhan. Belajar untuk senantiasa memahami dan mengikuti kehendak Tuhan. Seperti saya katakan tadi, jangan berhenti mengikuti kehendak Tuhan. Kalau karakter kita sudah berubah, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, baik di tengah-tengah tantangan dan pergumulan, maka kita dapat merasakan suasana surga. Yang keempat sekarang, apa yang keempat? Yaitu kehidupan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari dan dalam segala keadaan, baik itu kita dalam keadaan senang maupun susah, kita harus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Mengapa? Sebab dengan menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan pasti mengerjakan hal-hal yang terbaik buat kita. Hal-hal yang terbaik buat saudara dan saya. Tuhan senantiasa menolong saudara dan saya jika kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sebaliknya jika kita menyakiti hati Tuhan, maka dikatakan di dalam, nah ini perlu saya baca, Yesaya 65. Ya. Yesaya 65. Yesaya 65, kita baca ayat 1 sampai 7. Ya. Ayat 1 sampai 7, aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku, senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu kota. Ini adalah penyembahan berhala, ya, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidupku, seperti api yang menyala. Sesungguhnya, nah ini ayat 6, perhatikan. Sesungguhnya ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam. Nah, ini kalau kita mengikuti kemauan kehendak kita sendiri, tidak menyenangkan hati Tuhan, tetapi sebaliknya kita malah menyakiti hati Tuhan dengan kita menyembah berhala. Ya, berhala itu bukan hanya patung, berhala itu bukan hanya
apa ya, bukan hanya kita membuat sajen apa bukan, tetapi kita mendewakan suatu benda sehingga kita terikat dengan benda itu kita sudah termasuk kita menyembah berhala. Ya. Kemudian apa di sini? Aku tidak akan tinggal diam. Ini gawat kali ini ya. Aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan membalas. Aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka atas apa? Atas segala kesalahan mereka sendiri. Garis bawahi. Tuhan itu membalas bukan karena Tuhan itu tidak mengasihi saudara dan saya, tetapi Tuhan sudah mengingatkan berkali-kali, tetapi kita itu bebal, tidak mau mendengarkan, kita malah menyakiti dan tidak menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan akan membalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dikatakan di sini atas segala kesalahan mereka sendiri maupun kesalahan segala nenek moyang, semuanya tentang firman Tuhan. Hati-hati. Berarti kita itu harus hati-hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kita menyikapi situasi sekarang ini, kita itu harus hati-hati meskipun sangat sulit untuk kita melakukan, sangat sulit untuk kita menghadapinya, tetapi kita harus berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan supaya kita tidak pernah murka. Saudara pastinya tidak mau kan kena murka Allah. Yeremia 25. Yeremia 25. Yeremia 25 ayat 45. 25 ayat keluarlah dari tengah-tengah. Ayat berapa ya? Yeremia. Yeremia kita kembali ke 51. Yeremia 51 ayat yang ke-45. Ya. Keluarlah dari tengah-tengahnya, hai umatku. Apa yang dimaksudkan dengan tengah-tengah? Kita ini sekarang dalam situasi dan kondisi yang sudah rusak. Kita berada dalam situasi sistem dunia yang sudah bobrok. Ya. Penuh dengan kejahatan di dalam Yeremia tadi dikatakan. Nah, supaya kita itu terhindar dari murka Allah, kan dikatakan bahwa Tuhan akan menghancurkan Babel. Tuhan akan menghancurkan, menyamaratakan kota besar, kota yang penuh kejahatan itu. Ya. Supaya kita terhindar dari murka Allah, kita harus keluar, dikatakan di sini, keluarlah dari tengah-tengahnya, hai umatku. Perhatikan di sini, hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya dari apa? Dari murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Nah, ini perlu berjuang. Kita perlu berjuang, kita perlu usaha. Kalau kita tetap berada di dalam lingkaran setan, kalau kita tetap berada dalam sistem dunia yang sudah rusak ini, bukannya tidak mungkin kita akan terjerumus, kita akan terjebak, dan kita akan masuk dalam sistem dunia yang sudah rusak. Dan pastinya kalau kita itu sudah masuk dan terjebak dalam sistem dunia yang sudah rusak, ya, kita tidak bisa terhindar dari murka Allah. Tetapi puji Tuhan, haleluya kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan tidak mau kalau kita itu kena
Sebab itu Tuhan mengatakan keluar. Keluarlah. Ini adalah satu perintah. Dan ini adalah satu tindakan yang harus kita kerjakan. Tindakan yang harus kita perjuangkan. Tindakan yang harus kita usahakan. Supaya kita terhindar dari murka Allah. Dikatakan tadi begini, hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya. Pastinya saudara dan saya ingin selamat. Ya. Kalau kita ingin selamat, ya nurut toh. Ya. Ya kita harus menurut kehendak Tuhan. Mengikuti perintah Tuhan. Nah sekarang pilihan ada di tangan saudara dan saya. Mau pilih mengikuti sistem dunia yang rusak, sistem dunia yang bobrok, tapi harus menanggung hukuman dan murka Allah. Atau pilihan kedua, pilih tetap mengikuti perintah Tuhan, tetap menurut perintah Tuhan, tetap mentaati perintah Tuhan. Ada jaminan, yaitu kita pasti selamat, aman dalam perlindungan Tuhan, tenteram, dan yang pasti kita diberkati oleh Tuhan. Nah sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini, meskipun singkat, tetapi saya yakin dan percaya ini merupakan satu pelajaran yang indah buat kita dalam situasi yang seperti sekarang ini. Situasi yang sangat sulit. Tetapi saya yakin dan percaya kalau kita mau mengikuti perintah Tuhan, kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan, saya percaya janji Tuhan itu tidak akan pernah lewat, tidak akan pernah mengecewakan. Tetapi janji Tuhan itu selalu kita terima apabila kita itu selalu tetap mengikuti kehendak dan perintah Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan menyanyikan satu pujian, Aku Memilihmu Tuhan. Terus
Mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat tubuh Tuhan di atas kepala kita. Berbahagialah saudaraku sekalian, kalau hari ini kita masih diperkenankan Tuhan untuk mengikuti ibadah ini maupun secara online. Tapi asalkan kita mau datang dengan sungguh-sungguh, kita akan pulang membawa berkat. Saudaraku sekalian, kalau hari ini kita boleh menikmati tubuh darah Tuhan, itu merupakan suatu keistimewaan bahwa darah Yesus itu melebihi dari segala vaksin yang ada di dunia ini. Karena darah Yesus mampu menyelamatkan setiap orang. Itu sebab itu berbahagialah saudara sekalian, kalau kita hari ini masih dapat menikmati tubuh dan darah Tuhan.
Sebagaimana dalam firman Tuhan dikatakan, pada waktu itu Tuhan bersama dengan 12 muridnya. Yesus mengambil roti, dipecahkan dan diberkati. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipersembahkan bagi kamu sekalian. Saudara yakin ini tubuh Tuhan? Mari di dalam nama Yesus bersama. Kita angkat cawan ke atas. Saudara makan, Yesus mengambil cawan. Dalam cawannya ada darah Yesus. Yesus berkata, di dalam cawannya ada darahku yang ditumpahkan bagi kamu sekalian. Untuk menyelamatkan kita sekalian. Mari kita minum bersama-sama. Di dalam nama Kristus. Kami minum bersama-sama. Kita angkat tangan ke atas. Kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan, Engkau sudah mengenapi firman, tanda-tanda zaman sudah hampir dekat. Kami berbahagia sekali, Jemaat Sola Gratia, meskipun kami tidak berkumpul beramai-ramai, tapi kami berada di rumah kami masing-masing. Kami dalam satu tuh. Ya Bapak, hari ini Engkau sudah memberkati melalui firman, di mana tubuh dan darahmu juga kami nikmati. Biarlah ini menjadi kekuatan di kami. Dapat menangkal setiap virus, bakteri, corona, apapun ditangkal dengan darah Yesus. Kami percaya hari ini yang kita percaya dan mengaminkan, kita sudah makan tubuh Tuhan dan darah Kristus. Itu akan bebas dari segala virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah melakukan tugas ini dengan baik. Mungkin banyak kekurangan, tapi kami percaya tentang-Mu. Berkatilah Tuhan domba-dombamu, Sola Gratia di Kalipoto, maupun di Sator di Koro, di Surabaya, dimanapun berada saat ini. Biar Tuhan memberkati segala usahamu, memberkati anak-anakmu, memberkati semua suami istrimu. Kepala rumah tangga mesti berkati. Dalam masa sulit, tidak ada sulit bagi kita yang percaya. Terima kasih, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah pemimpin kami, Joko Widodo bersama menteri semuanya Tuhan. Selamatkan bangsa ini dari segala keterpurukan. Di dalam masa-masa sulit, jangan ada lagi kerusuhan, tapi ada kedamaian. Karena Yesus yang akan memegang bangsa kami ini. Karena Engkaulah Raja kami. Tuhan, terima kasih Engkau berkati baik pemimpin kami, pusat daerah, ABRI dan kepolisian, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Di saat ini banyak kita memperoleh vaksin-vaksin yang sudah dibagikan. Biarlah kita yang menerima. Kita penuh ucapan syukur. Dan yang belum menerima, kami percaya semuanya ada di tangan Yesus Kristus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kiranya Tuhan, sebentar lagi kita akan akhir tempat ini, biarlah tangan Tuhan akan menyertai kami pulang ke rumah selamat. Terima kasih. Saudaraku sekalian, pulanglah dengan sejahtera damai Allah Bapa, Putra, Kudus akan menyertai saudara hari ini sampai Tuhan datang kembali. Kita percaya, katakan amin. Kita berjumpa kali pada minggu depan.